Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami mau ada di hadapan-Mu dalam keadaan berkenan. Oleh karenanya kami mohon Allah Bapa di surga mengampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Lalu saat kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu itulah yang akan memberkati kami, mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak banyak orang yang mau serius memperkarakan kehidupan kekal mereka. Karena mereka merasa di dalam Yesus mereka sudah memperoleh kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Dengan demikian ketika nanti mereka berada di kekekalan, mereka pasti akan diterima di dalam kerajaan sorga. Padahal saudaraku, ini adalah pemikiran yang keliru. Kenapa saya katakan ini adalah pemikiran yang keliru? Karena seharusnya kita semua sadar masuk surga itu tidak gampang, atau yang sudah sering saya katakan masuk surga itu tidak gratis. Tetapi sampai saat ini banyak orang percaya yang masih mempertahankan cara berpikir yang keliru itu. Artinya mereka tetap berpikir kalau sudah menjadi orang Kristen itu sudah cukup, nanti mati pasti masuk surga. Saudaraku, pemikiran yang seperti ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan mungkin saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini pun, saudara masih berpikir sudah cukup menjadi orang Kristen, mati pasti masuk surga. Saudara, saya harus tegaskan, hidup kekristenan tidak segampang itu. Sesungguhnya ini adalah konsep keselamatan yang keliru. Ya, karena keselamatan di dalam Kristus itu adalah cara Allah Bapa di sorga mau mengembalikan kita menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki, menjadi manusia yang sejati seperti yang diciptakan oleh Allah sejak semula. Jadi kalau kita berpikir yang penting sudah percaya kepada Tuhan Yesus lalu nanti kita mati pasti masuk surga tanpa melakukan apa-apa lagi. Saudaraku, kehidupan kekristenan seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak menghargai pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa demikian? Sebab bagaimana mungkin kita bisa berpikir masuk surga itu gampang atau masuk surga itu gratis, tetapi firman Tuhan sendiri mengatakan masuk surga itu sukar. Dan yang mengatakan akan hal itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita membaca Lukas 13 ayat 23, firman Tuhan katakan, dan ada seorang yang bertanya kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Perhatikan ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita sadar bahwa masuk surga itu tidak gampang. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata berjuanglah. Perhatikan itu. Ini artinya masuk surga itu sukar, saudaraku. Kenapa sukar? Karena tidak semua orang mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan dari hari lepas hari. Orang akan memilih untuk menikmati dunia ini dan tidak mau sungguh-sungguh berjuang untuk ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau dikatakan banyak yang dipanggil, saudaraku,
Itu artinya betapa Allah Bapa di sorga begitu mengasihi manusia ciptaannya. Dan Allah tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Karena Allah tahu benar betapa menderitanya orang-orang yang akan binasa di dalam api neraka. Oleh karenanya Allah memberikan kasih karunia kepada kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi persoalannya adalah setelah menerima kasih karunia itu, kita harus merespon kasih karunia yang Allah berikan kepada kita itu dengan cara berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah di sepanjang hari hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk ditemukan tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau firman Tuhan katakan hanya sedikit yang dipilih, itu artinya orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang mau berjuang untuk memiliki hidup yang benar-benar sama seperti Kristus atau serupa dengan Yesus. Sebab memang kita dipanggil untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau sudah menjadi Kristen pasti akan masuk surga secara otomatis. Tidak ada jaminan. Saudara, yang akan diterima di dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang memiliki hidup yang sempurna. Saya ulang sekali lagi, orang-orang yang akan diterima di dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang memiliki hidup yang sempurna. Sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Artinya, kalau pada akhirnya hidup kita tidak ditemukan sempurna di hadapan Allah Bapa di sorga, maka Allah Bapa di sorga tidak bisa menerima kita sebagai anak-anaknya di dalam kerajaannya. Ingat, sekalipun kita orang Kristen atau orang percaya, pada akhirnya kita semua harus berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10 firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan itu, saudaraku. Dan di dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa berpikir bahwa masuk surga itu gampang? Jangan sampai kita disesatkan oleh cara berpikir kita yang salah tentang keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus memang menerima janji keselamatan di dalam Yesus. Tetapi harus diingat, keselamatan itu harus dikerjakan di sepanjang umur hidup kita. Firman Tuhan katakan, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ini artinya kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini harus kita pakai untuk berjuang, merubah diri, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, lalu kita hidup benar-benar hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kita boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah di sepanjang hari hidup kita. Saudaraku, hidup yang demikian yang ditunjukkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaannya yang sama dengan manusia ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini, di mana Tuhan Yesus hanya hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, dengar ini.
Hanya orang yang hidup melakukan kehendak Allah di sepanjang hari hidupnya di dunia ini, orang-orang inilah yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Bukankah Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara perhatikan itu. Jadi mari kita sadar, kita harus memiliki cara berpikir yang benar tentang keselamatan atau tentang kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus ingat, masuk sorga itu tidak gampang, masuk sorga itu tidak gratis, masuk sorga itu harus berjuang di sepanjang umur hidup kita di dunia ini. Kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Barulah kita dipandang layak, barulah kita akan diterima di dalam kerajaan sorga dan diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Kami terus disadarkan oleh firman-Mu. Kami terus diingatkan oleh firman-Mu. Supaya di sepanjang hari-hari hidup kami, selama Engkau masih memberikan kesempatan hidup bagi kami di dunia ini, kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi manusia yang sempurna. Dan ketika kami berada di ujung kehidupan, Engkau memandang kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Sungguh kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Lalu saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati engkau, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.